ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas apa, Bu? Nama Allah pasti. Nama Allah pasti. Pasti apa kemarin? Nama Allah pasti sifatnya, ya kan? Tidak mungkin Allah bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, tapi ternyata sifat Allah bengis, kejam, nggak mungkin. Ya. Allah bernama Al-Quddus, artinya suci, maka tidak mungkin Allah bersifat kotor, kan begitu. Allah bernama Al-Ali, yang maha tinggi, tapi ternyata Allah ada di bawah, ada di got, ada di sungai, ada di jamban, ya. Itu orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada enggak orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Nah, itu penghinaan besar. Berarti ada di jamban, ada di got, ada di tempat pelacuran, ada di gereja, ada di masjid, ada namanya di mana-mana, ya kan? Maka yang benar, Allah tidak di mana-mana, tetapi Allah bersemayam di atas arsy. Adakah sesuatu yang sejajar dengan Allah? Tidak ada. Segala sesuatu pasti di bawahnya Allah. Apa yang tepat di bawah Allah? Tadi arsy. Itu yang paling dekat. Adapun langit, bumi, kursi, matahari, bulan, bintang, semuanya jauh di bawah Allah. Yang paling dekat itu arsy. Itu pun jaraknya masih jutaan bahkan miliaran kilometer. Jarak antara Allah dengan arsy. Jadi Allah tidak Allah tidak menempel di arsy, tidak duduk menempel di atas arsy, tidak. Allah berada jauh di atas arsy. Itu maksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itulah ya, nama Allah pasti sifatnya. Sifat Allah pasti namanya? Belum tentu. Belum tentu. Kalau nama Allah itu pasti sifatnya, maka tidak sebaliknya. Sifat Allah belum tentu namanya. Apa misalnya? Allah bersifat apa yang Ibu tahu sifat Allah? Ya, itu tadi ya, udah. Yang belum? Ya, salah satu sifat Allah adalah cemburu. Ya,
Ibu pernah cemburu? Semua kita pernah cemburu. Ya kan? Allah juga cemburu. Sama. Kalau ingat cemburunya Allah, kita ingat apa? Ingat sabda Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah pernah bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, gimana perasaanmu, apa yang akan engkau lakukan jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Apa? Belum pernah dengar hadis ini? Ya Rasul, akan aku bunuh dua-duanya. Ini saking cemburunya. Saking cemburunya. Ya Rasul, kalau di depan mataku istriku berzina dengan laki-laki lain, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi tidak menyalahkan Sa'ad bin Ubadah. Oh, nggak boleh, haram. Jangan main hakim sendiri, enggak. Ya, Nabi diem. Bahkan Nabi memuji. Nabi bilang apa? Lihatlah betapa cemburunya Sa'ad ini. Sa'ad bin Ubadah. Berarti laki-laki cemburu itu bagus apa tidak bagus? Laki-laki pencemburu itu baik apa tidak baik? Baik sekali. Baik sekali. Maka kalau ibu punya suami pencemburu, ya, nawar sayuran sama tukang sayur lamaan dikit marah suami, ya. Lama amat nawar sayur doang. Udah ambil taruh duitnya masuk lagi. Nah, cemburu kan? Ibu kebetulan tukang sayurnya ganteng misalnya, ya kan? Misalnya. Ibu senang apa tidak? Iya, senang punya suami pencemburu. Laki-laki yang mulia itu semakin pencemburu. Maka Nabi mengatakan betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Gitu. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Jadi laki-laki itu semakin pencemburu, semakin top, semakin mulia. Oleh karena itu laki-laki paling pencemburu di muka bumi siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Jangankan masih hidup, beliau sudah wafat saja, istri-istrinya, janda-janda beliau tidak boleh nikah lagi. Haram bagi ummahatul mukminin Aisyah, Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy dan seterusnya nikah lagi setelah Nabi wafat. Saking cemburunya, istilah kita dibawa mati. Dan Allah menghormati rasa cemburu beliau. Karena laki-laki pencemburu itu mulia. Ya. Maka ibu jangan bangga, bahkan harus sedih ketika ibu ngobrol dengan laki-laki, suami diem aja, suami nggak marah, ya, mestinya marah. Maka dikatakan dalam kaidah, cemburunya seorang laki-laki adalah syar'i. Syariat, sesuai dengan syariat sunnah. Sedangkan cemburunya seorang wanita apa? Tabi'i. Tabiat. Ya, tabiat wanita cemburu tabiat saja. Bukan syar'i, tabiat saja. Nah, karena tabiat, maka suaminya harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar cerita, harus pintar-pintar milih kata-kata, ya kan? Karena tabiat wanita itu pencemburu.
Gitu. Habis dimasakin enak nih, abang. Sama siapa? Nah, sama yang muda. Nah, jangan. Pasti cemburu yang tua ini. Yang pos 1, ya kan? Nah, habis dimasakin enak sama pos 2 misalnya kan. Walaupun bener enak jujur jangan. Pasti pos pertama cemburu. Jangankan ibu. Suami ibu posnya berapa? 1 ya. Aisyah ada di Bukhari ini. Pas Nabi di giliran Aisyah, datang seseorang, utusan dari istri Nabi yang lain. Kalau tidak salah, Saudah mengirimkan makanan untuk Nabi tentunya. Kebetulan Nabi sedang di giliran Aisyah. Itu makanan dibawa, belum ditaruh oleh Aisyah, diapain? Diteprak jatuh. Sambil senyum Nabi mengatakan, qad gharat ummuk, ibumu sedang cemburu. Ibumu sedang cemburu. Kan semua laki-laki dan seluruh kaum muslimin ibunya adalah Aisyah. Ibunya adalah istri-istri Nabi. Ya, sambil senyum dipunguti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi enggak mengatakan, kamu kan istri Nabi, kamu kan udah ngaji, masa begini kelakuannya? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Emang kalau udah ngaji kemudian tidak seperti itu, ya? Istri Nabi. Artinya sekali waktu muncul kecemburuan itu wajar. Maka sekali lagi Nabi tidak pernah menceritakan kepada Aisyah misalnya bagaimana kemesraan beliau, bagaimana nikmatnya beliau bersama dengan istri yang lain. Ya tentu tidak. Karena tabiat wanita itu pencemburu. Kalau laki-laki cemburu harus, wajib. Semakin pencemburu semakin mulia. Maka jangankan betisnya, rambutnya, lehernya, ya, wajahnya saja tidak boleh terlihat. Wajah siapa? Wajah istri-istri Nabi. Adapun istri Abu Bakar, istri Umar, selain istri Nabi, boleh terlihat wajahnya. Karena wajah wanita memang bukan aurat. Ya. Nah, kembali kepada sifat cemburunya Allah. Allah jauh lebih cemburu dari Nabi. Nabi jauh lebih cemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pencemburu luar biasa. Bayangkan melihat istrinya sedang bersama laki-laki lain, mau dibunuh. Saking pencemburunya. Nah, bahasa Arabnya cemburu apa, Bu? Belum bahasa apa itu? Ghairah, ya. Nah, cuman sayang masuk dalam bahasa Indonesia jadi gairah, kan bukan cemburu, gairah, ya kan? Nah, bahasa Arab itu banyak yang masuk ke dalam bahasa Indonesia tapi nggak pas. Seperti fitnah. Fitnah kan bahasa Arab, ya. Ujian, cobaan, syubhat, itu fitnah. Begitu masuk dalam bahasa Indonesia, bukan ujian, cobaan, syubhat, ya kan? Fitnah. Orang nggak mabuk dibilang mabuk, itu fitnah, kan? Dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Nah, cemburu dalam bahasa Arabnya itu ghirah.
orang yang cemburu, pelakunya, isim fa'ilnya Mughirah, Al-Mughirah. Apa iya di antara nama-nama Allah itu ada Al-Mughirah? Enggak ada. Enggak ada. Oleh karena itu, sifat Allah belum tentu namanya. Ya, seperti Allah, salah satu sifat Allah kan berkata, berfirman, takallum. Apakah dengan demikian Allah bernama Al-Mutakallim, zat yang maha bicara? Tidak. Tidak ada nama Allah Al-Mutakallim. Bahwa Allah takallum, berbicara, iya. Tapi tidak ada sifat Allah, nama Allah Al-Mutakallim. Jadi faham Bu ya? Nama Allah pasti, apa tadi? Pasti sifatnya, sedangkan sifat Allah belum tentu namanya. Disinilah saudara-saudara kita banyak yang salah. Dikiranya Allah itu, salah satu nama Allah itu Al-Mutakallim. Ya seperti bersemayamlah, istawa. Apakah kemudian Allah memiliki nama Al-Mustawi? Kan tidak. Tidak ada nama Al-Mustawi. Nama Allah itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Enggak ada Al-Mustawi. Nah, dengan demikian, ibu tahu nama Allah itu Tauqifi. Nama Allah itu sudah dari sononya, gitu bahasa kita. Enggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Karena banyak saudara-saudara kita yang ngarang sendiri untuk Allah. Jadi Allah disebut sebagai pangeran misalnya, ya kan? Allah ya Gusti misalnya, ya kan? Itu sebagai nama Allah gitu. Jangan. Nama Allah itu sudah ada dari sononya. Sudah ada di Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah keluar dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan, bolehkah diterjemahkan? Nggak boleh. Misalnya, salah satu nama Allah adalah pengasih, penyayang. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan nama Allah. Nggak ada nama Allah pengasih, penyayang. Nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan pengasih penyayang, itu terjemahan. Bukan nama Allah. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu ya. Ada ibu yang namanya Fatona? Mungkin ada ya. Bu Fatona, saya ganti Bu Pinter. Ya. Bu Pinter sini, ya. Fatona kan pinter, ya kan? Cerdas. Boleh nggak? Ya nggak boleh kan? Ya nggak boleh diganti nama itu ya Fatona, nggak boleh diterjemahkan. Paham Bu ya? Jadi nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Bukan sang penguasa yang maha suci, bukan, itu terjemahan, bukan nama Allah. Paham Bu ya? Nah, maka kesalahan saudara-saudara kita di sini. Ngarang-ngarang terhadap nama Allah, terhadap sifat Allah. Ya, ya kita lanjut. Ibu yang bawa kitabnya barangkali di halaman 11 ya, di saya halaman 11. Manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kedudukan ilmu tentang asma wa sifat. Kedudukan ilmu asma wa sifat. Di saya halaman 11, halaman biasanya tidak sama ya. Tergantung penerbitnya. Ada yang bawa kitab aslinya? Asli apa terjemahan? Oh, terjemahan tentu beda ya.
Coba dibaca judulnya apa? Keutamaan ilmu tentang asma'u. Ya, terus bawahnya kalimat pertama. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ilmu syar'i dan semurni-murninya tujuan yang agung karena berkaitan dengan semulia-mulianya zat yaitu Allah Ta'ala. Ya, saya bacakan ya. Innal fiqha fi asma'illahil husna. Sesungguhnya fikih. Nah, masih ingat kemarin fikih itu apa? Paham. Fikih adalah paham. Sesungguhnya pemahaman terhadap asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu babun syarifun minal ilm. Bab yang sangat mulia, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi, Bu? Kenapa? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak ilmu tentang jihad? Kenapa tidak ilmu tentang haji? Kenapa tidak ilmu tentang rukun Islam? Kenapa ilmu tentang asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu ilmu tertinggi? Kenapa? Kenapa? Iya. Karena membahas tentang zat yang maha tinggi, yang paling tinggi. Yang paling tinggi di jagat raya alam semesta ini siapa sih? Allah. Yang paling mulia Allah, yang paling agung Allah. Nah, ilmu tentang Allah berarti ilmu paling tinggi, paling mulia, paling agung, gak ada tandingannya. Karena membahas tentang ilmu yang paling tinggi. Gitu. Ya, ibu tahulah ilmu dunia lah. Ilmu tentang bersih-bersih rumah, kan ada ilmunya tuh. Ya. Ada ilmunya lah tentang bersih-bersih rumah, biar cepat bersih, biar awet bersih, pakai apa. Dengan ilmu tentang kedokteran, tinggian mana? Ibu bisa jawab kan? Mana yang lebih penting ya kan? Walaupun dua-duanya penting. Gitu. Bahkan ilmu kedokteran, dokter kecantikan misalnya, dengan dokter jantung, lebih penting mana? Ibu bisa jawab. Yang ini cuman sekedar masalah kecantikan, yang ini tentang hidup dan mati, ya kan? Kalau tidak tertolong, ya besar kemungkinan mati. Gitu. Kalau 3 bulan nggak ke salon dokter kecantikan, mati nggak, Bu? Nah, ya kan? Coba kalau sakit jantung cengap-cengap dibiarkan, ya secara aglabiah mati. Maka ibu tahu sama-sama ilmu kedokteran itu beda-beda. Apalagi ini yang satu tentang dunia, yang satu tentang akhirat. Ini tentang zat yang maha tinggi. Ya. Oleh karena itu sholat percuma, puasa percuma, zakat percuma, haji percuma kalau tidak tahu tentang asma wa sifat. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasrani sesat kekal di neraka karena apa? Karena nggak tahu tentang sifat-sifat Allah. Dikiranya Allah itu punya anak. Dikiranya Allah itu lemah, dikiranya Allah itu punya butuh bantuan para malaikat. Nah, dari sebab ketidaktahuan ini, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Betapa pentingnya ilmu ini. Ya, maka sekali lagi, sholat percuma, zakat percuma, haji percuma, jihad percuma, kalau dia tidak tahu kalau Allah itu tidak butuh perantara, misalnya. Dia taunya, kalau menyembah Allah harus pakai perantara. Gitu. Maka jangan langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, jangan. Pakai perantara. Ya Jibril,
ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, syirik enggak? Syirik. Syirik terancam kekal di neraka. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun haji, dan seterusnya. Betapa pentingnya ilmu ini. Ilmu tertinggi. Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Bal huwal fiqhul akbar. Imam Abu Hanifah dan lain-lain menamakan, mengistilahkan ilmu ini dengan fikih akbar. Akbar apa, Bu? Besar kabir. Ya kan? Akbar terbesar. Terbesar, maka ada tablik akbar misalnya, ya kan? Pertemuan akbar misalnya, ya kan, reuni akbar dan seterusnya, itu terbesar. Isim tafdil istilahnya. Nah, para ulama, sebagian ulama menyebut ilmu ini bagian dari ilmu tauhid kan, disebut dengan fiqhul akbar, fikih terbesar. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda Nabi yang dimaksud? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah bikin dia faham dalam agama. Berarti orang baik, orang buruk, orang soleh, orang ahli maksiat, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat. Itu orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah dari sebelum mereka lahir. Gitu kan? Abu Bakar belum lahir, Umar belum lahir, Utsman belum lahir. Allah sudah menghendaki Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya itu baik. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Fir'aun, Namrud, Qarun. Ini oleh Allah sudah dikehendaki buruk dari sebelum mereka lahir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib belum lahir, Allah sudah menghendaki mereka itu buruk. Pasti masuk neraka. Ya. Bahkan ketika manusia baru ada satu. Ya. Manusia baru ada satu bernama Adam. Allah sudah mengusap punggung Adam, tulang sulbi Adam diusap oleh Allah. Sambil mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk surga. Allah tahu nama-namanya. Si Anu. Nama ibu ada ya, mudah-mudahan masuk kita ya situ. Nah, setelah itu Allah mengusap sekali lagi dengan mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Di situ ada Fir'aun, ada Namrud, ada Qarun, ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Mudah-mudahan nama kita nggak ada di situ, Bu ya. Amin. Kita boleh berharap, harus berharap. Ya. Berarti orang baik, orang buruk itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, kalau ditawarin semua orang ini ditawarin oleh Allah, mau baik apa mau buruk, mau surga neraka, pasti surga kan? Nggak bakalan, saya neraka aja ya Allah. Nggak bakalan. Saya sesat aja dah ya Allah, nggak apa-apa dah, saya sesat aja, nggak mungkin.
Kalau miskin aja, sederhana saja mungkin ada, ya. Takut tidak kuat godaan kalau jadi orang kaya, saya miskin aja lah. Ada. Ya, Nabi kan minta begitu. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu salah satu doa Nabi SAW, karena Nabi pernah menyaksikan di surga kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Kemudian Nabi ditampakkan neraka, kebanyakan penghuninya wanita. Bukan orang kaya, wanita. Ya, ibu wanita ya harus berjuang. Jangan menjadi wanita kebanyakan. Ya, kebanyakan wanita apa sih? Kebanyakan istri apa sih? Ya, kebanyakan istri, kebanyakan wanita apa sih? Iya. Nggak taat sama suami. Menyakiti hati suami, nggak patuh sama suami, sholat rajin, puasa rajin, bahkan Senin Kamis, ada yang puasa Daud, tapi sama suami nggak taat. Nggak taat, padahal kata Nabi, untuk puasa sunat saja harus minta izin ke suami kalau suami ada di rumah. Itu untuk ibadah kepada Allah, ibadah sunat ya, harus minta izin kepada suami. Betapa besarnya hak suami itu, betapa besarnya kewajiban istri kepada suami. Saking besarnya, kata Nabi apa? Saking besarnya, kata Nabi, lau kuntu amiran, seandainya boleh sujud, aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami. Nah, disinilah setan iblis menggoda para wanita, menipu para wanita. Ya, nah, sholat, ya biarin aja sholat. Saum, biarin aja karena yang penting jangan sampai dia taat sama suami. Apalagi merasa ngaji ke sana, ngaji ke sini, ngaji ke sana, ngaji ke sini, merasa lebih pintar dari suami. Suami nggak bisa kan ngaji sana ngaji sini, orang kerja. Nah, lalu merasa lebih pintar, suaminya didikte, jangan begitu bang, jangan begitu bang. Ya, kalau saya mau kemana-mana, abang harus ngizinin. Oh, diatur suaminya. Ya, ini modus ya. Ini kekeliruan. Ya. Bahkan untuk datang kemari, haruskah ibu dapat izin dari suami? Harus. Kalau suami mengatakan jangan, temani aku, sami'na wa ata'na. Ya. Ngaji kan bisa kapan saja. Ya kan? Nah, ini mumpung suami di rumah, jarang di rumah, ya ngaji bisa besok, bisa lusa. Ini jarang-jarang suami di rumah, gitu ya. Masih ingat untuk menjadi wanita dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja? Masih ingat syaratnya ada berapa? Ada 4. 1, sholat 5 waktu, nggak usah bahas yang lain dulu ya. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunat wudu. Seandainya cuma sholat 5 waktu doang. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, menutup auratnya ya. Terakhir, taat kepada suami. Itu dia ya. Walaupun susah, karena ini memang dalil, maka harus sami'na wa ata'na. Nah,
kembali kepada orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah pasti hadis ini, sabda Nabi ini. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dibikin faham oleh Allah. Faham apa? Faham agama. Berarti dia dibikin baik. Termasuk yang tadi. Salat rajin, puasa rajin, ibadah sunat rajin, tapi tidak taat kepada suami, nggak perlu taat, berarti dia nggak paham. Berarti dia nggak paham. Kalau dia paham, dia akan jadikan taat kepada suami itu yang paling utama, nomor satu. Ya. Nah, kembali kepada pelajaran kita. Faham itu kan faham taat kepada suami, faham tentang sholat, faham tentang saum, faham tentang haji, faham tentang jihad, faham tentang sifat-sifat Allah. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar faham tentang sifat-sifat Allah, asma wa sifat. Itu yang paling besar. Yang lainnya di bawah itu. Maka orang yang faham terhadap fikih Asmaul Husna harus bersyukur. Berarti betul-betul dia dikehendaki baik oleh Allah. Pemahaman terbesar. Maka Allah sediakan waktu berapa tahun untuk Nabi, Bu? 13. Iya, 13 tahun. Ini aja. 13 tahun pertama ini aja. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, akidah, tauhid. Salat, wudu, tayamum, adzan, qomat, tawaf, sa'i, haji, umroh, jihad belum ada. Belum ada. Jangan minum khamar, jangan berjudi, belum ada larangan seperti itu. Maka di awal Madinah, banyak para sahabat yang mabuk minum khamar. Dosa? Ya enggak dosa, belum diharamkan. Ya. Hamzah, Abu Talha itu kalau minum khamar, kalau lagi mabuk luar biasa. Seorang pemuda pemberani yaitu Ali bin Abi Thalib melihat Hamzah mabuk ketakutan. Seram sekali. Dan belum berdosa karena memang belum haram. Dipakai untuk apa waktu 13 tahun itu? Ini. Tauhid, akidah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Salah satu jenis tauhid ini. Tauhid tertinggi bahkan ya. Kalau tahu kan ada berapa jenis tauhid, masih ingat? Nah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Untuk rububiyah, jangankan Rasul dan para sahabat, jangankan kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab saja, Abu Jahal, Abu Lahab saja bertauhid rububiyah, mengakui lulus. Gitu. Uluhiyah semakin banyak yang bertumbangan. Asma wa sifat lebih banyak lagi yang bertumbangan. Bahkan waktu itu kita bahas sekelas Imam Nawawi, sekelas Ibnu Hajar al-Asqalani, dua ulama besar ini sedikit tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Sedikit tergelincir ya. Kita nggak bilang sesat, masuk aliran sesat, Asy'ariyah, enggak. Sedikit beliau berdua sedikit tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Karena memang ini pelajaran ini luar biasa. Dan hari itu, bahkan sampai hari ini, terjadi subhat yang luar biasa. Masih ingat subhat kan? Iya. Jadi menganggap bahwa itu benar padahal salah. Menganggap bahwa itu salah padahal benar. Inilah subhat. Dan hari ini kaum muslimin dilanda subhat yang luar biasa. Sangat luar biasa subhatnya. Ya. Maka
Bagi kita yang tidak terkena syubhat, halal-halal dia tahu, yang haram dia tahu haram, yang sunnah dia tahu ini sunnah, yang bid'ah dia tahu ini bid'ah, yang syirik dia tahu ini syirik, yang tauhid dia tahu tauhid. Ini nikmat yang luar biasa. Sangat-sangat besar nikmat ini. Walaupun ibu cuman ibu rumah tangga, ngaji seminggu 2 kali 3 kali, nggak ada gelar, ya. Sementara seorang profesor, doktor, lulusan perguruan tinggi Islam ternama, nggak bisa bedain mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Ada nggak? Ada. Padahal profesor, doktor. Tasabuh itu apa dia tidak tahu. Ya, dikiranya ulang tahun itu nggak apa-apa, boleh. Maulid Nabi, nuzulul Quran, tahun baru Islam, salawat nariyah, usolli nawaitu, dilakukan semua. Sementara ibu faham bahwa itu semua adalah bid'ah. Ini nikmat yang sangat besar. Berarti ibu dikehendaki baik. Orang paham. Mereka nggak paham. Yang profesor doktor ini tidak paham. Apa sih salahnya Maulid Nabi? Apa sih salahnya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari? Nggak paham mereka. Orang yang dibaca Al-Quran, di dalamnya ada tasbih, tahmid, ada sodakoh makanan. Salahnya di mana? Nggak paham. Kalau ibu kan paham, salahnya di mana? Iya, tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Paham kan? Ya kalau asal baik dalam ibadah semuanya boleh, padahal Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan. Berarti sebelum sholat duha, qomat dulu, boleh nggak? Ya kan, qomat kan bagus, ya kan? Nah, sebelum sholat Idul Fitri, azan dulu, qomat dulu, apa salahnya? Ya kan? Hayya ala sholat, kok cuma 2 kali? Bagusnya 3 kali, hayya ala sholat itu azan, ya kan? Kalau pakai akal, itu semua salah. Kenapa salah? Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ini satu-satunya jawaban. Bukan, dari sononya udah begitu, nggak ada dalilnya, tidak ada asal usulnya. Ya dari mana? Dari Rasul dan para sahabat. Semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dan itu ibadah mahdhah, pasti salah. Jangan ragu. Walaupun itu dilakukan di Masjidil Haram, walaupun itu dilakukan oleh jutaan orang, walaupun itu dilakukan oleh orang tua kita sendiri, tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan, pasti salah, pasti bid'ah. Ya. Ibu sudah sholat tarawih, bangun tidur jam 3:30, ya, sholat tahajud lagi. Ada contoh nggak dari para sahabat? Ada contoh? Nggak ada. Rasul dan para sahabat tarawih itu sekali sudah, tidak pernah lebih dari 11. Maka tutup mata kita, tutup telinga kita, mau profesor, doktor, kiai haji, habaib, kalau tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, tolak. Berarti apa ini? Faham. Berarti faham. Ya. Yang mengatakan, itu kan Habib, itu kan kiai haji, berarti dia nggak paham. Karena kebenaran dalam ibadah mahdhah sekali lagi ya, itu pasti sudah pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Ibu bisa contohkan kepada saya kebaikan ibadah mahdhah yang belum pernah dilakukan oleh sahabat? Coba tolong sebutkan. Pasti nggak ada. Ya kalau ada ya berarti sesat. Seperti Maulid Nabi, tahlilan, salawat nariyah. Ini kan ibadah mahdhah, tapi para sahabat tidak pernah melakukan, pasti sesat. Ya, habis ini siapkan pertanyaan ya, kalau ibu ada pertanyaan.
Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fahamkan dia dalam agama. Walaupun mungkin dia nggak faham matematika, nggak faham fisika, nggak faham komputer, tapi diterangin mana sunnah, mana bid'ah, dia nyambung, dia paham. Berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Wa huwa asrafu ma surifat fihi al-anfus wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war rasyad. Dan orang yang seperti itu, ilmu ini maksudnya, ilmu yang paling besar dalam masalah pemahaman ini. Sekali lagi, faham tentang sholat bagus sekali, faham tentang saum, faham tentang haji, faham tentang jihad. Tapi itu semua kalah dengan faham tentang sifat-sifat Allah. Contoh yang ibu fahami tentang sifat-sifat Allah, ayo coba. Satu. Yang ibu tahu aja, yang ibu ingat. Sifat Allah apa? Perbuatan Allah apa? Yang banyak. Allah ngapain gitu. Allah ngapain? Perbuatan Allah itu termasuk sifat Allah. Allah ngapain? Di sepertiga malam yang akhir dah, Allah ngapain? Turun ke langit dunia. Mau ngapain turun? Ya, mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan, kata Allah. Apalagi menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apalagi nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Itu semua sifat-sifat Allah yang wajib kita imani karena ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menggenggam nyawa ruh orang yang sedang tidur dan orang yang sudah mati. Jadi orang yang sedang tidur dan orang yang sudah mati ada kemiripan, yaitu ruhnya sama-sama berada di genggaman tangan Allah. Yang tidur Allah lepaskan lagi, kan bangun lagi. Yang mati akan Allah lepaskan nanti pada hari kiamat, hari kebangkitan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua sifat Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah yang wajib kita imani. Nanti akan dibahas satu persatu oleh beliau. Ya, silakan. Ada pertanyaan?